itu saya nemukan bahwa puncak curah hujan kita itu 2 kali, Februari sama Juni. Ya, Juni ini yang aneh, kalau yang Februari nggak aneh. Makanya kalau teman-teman ingat, Juni itu sering sekali Samarinda tuh banjir. Bengkuring kemarin tenggelam, Juni, ya kan? Beberapa kali itu Juni. Padahal seharusnya kalau iklimnya itu normal seperti di Jawa, Juni itu air sudah, curah hujan sudah rendah. Tapi anehnya lagi ya, habis Juni hujan tenggelam itu, Juli itu langsung kering. Jadi mungkin Pak kami hafal kalau kering-keringnya kita itu 3 bulan Pak ya, Juli, Agustus, September. Oktober minggu kedua mulai hujan kan. Nah, ini saya katakan pola normal, normale Samarinda, normale Kaltim, bukan normalnya Jawa. Celakanya sekarang ini yang kayak gini semakin tidak normal lagi. Ya. Betul, Pak. Jadi sudah kayak begitu ditambah semakin tidak normal. Jadi ini memang teman-teman petani bisa memang harus memeras strategi bagaimana tetap bertahan ya kan, mengatasi BBI ini. Lanjut Mas. Nah ini tahun 2010. Nah ini saya dibantu teman-teman saya, mereka buat ini 2 hari yang lalu ya, 2017 sampai 2019. Nah kita bisa lihat April itu tinggi, padahal dulu Februari tingginya. April tinggi, terus Juni agak turun, dan Juli naik lagi ya. Nah jadi apa ya, sangat susah kita ini memprediksi. Jadi kalau dulu pada saat semuanya itu masih teratur ya, iklim masih teratur, tadi sudah disampaikan dengan Mbak Ana, iklim itu omongannya itu puluhan tahun sampai ratusan tahun, itu baru mulai berubah. Sekarang Bapak bisa lihat ya, tiap tahun itu bergeser tidak karu-karuan. Nah sehingga kearifan lokal seperti Pranoto Mongso ya kan, yang ada di Jawa dan di Kalsel itu ada kayak Pranoto Mongso yang versi teman-teman Kalsel. Kalau Pranoto Mongso itu hampir setiap bulan itu, Pranoto Mongso itu ada 12 musim ya. Nah hampir tiap bulan itu ada tanda-tanda alam yang kemudian dihubungkan dengan saat nanam, saat panen dan sebagainya. Sekarang tidak bisa. Kalau kita kembali ke Pranoto Mongso ini, kalau nggak salah bulan ini tuh masuk Mongso Sodo, mereng terang, yang seharusnya ciri-cirinya tuh sudah mulai dingin suhu dan persiapan nanam jagung. Saya tuh siang malam tuh kalau di rumah berkeringat ya, mau tidur tuh bingung. Jadi belum ada tanda-tanda turunnya suhu tuh, panas terus. Ya kalau pengantin muda sih enak aja ya, dikit-dikit buka baju, udah tua kayak gini masuk angin ya Pak ini. Iya. Masuk angin ya. Lanjut. Jadi apa ya, kearifan lokal kayak Pranoto Mongso tidak lagi bisa berjalan. Jadi mohon maaf Bapak petani yang berasal dari Jawa itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Sekalipun Pranoto Mongso itu hebat sekali ya, itu kecerdasan ya, tapi karena sudah rusak. Nah bahkan Mbak Ana yang bilang saya generasi milenial, jadi Pranoto Mongso bukan ya. Sekarang peramalan itu menggunakan satelit ya, Mbak Ana, satelit komputer, datanya luar biasa. Kerjasama antara BMKG dengan pertanian itu menghasilkan namanya Jatam ya kan? Nah itu ternyata nih teman-teman penyuluh sering sekali melesetnya, nggak main-main 2 bulan. Makanya tadi Mas siapa nih? Teman saya nih, yang Mas Sumijan tadi kan berseloroh 4 kali nanam sekali panen. Maksudnya nanam mati nanam lagi ya. Itu terjadi di 10 kayak begitu. Kenapa? Sudah diinstruksikan melalui Jatam sampai ke level kecamatan, saat tanam, kalender tanam oleh teman-teman penyuluh. Petani juga sudah mengikuti dengan tertib. Habis itu ternyata melesetnya 2 bulan nggak ada air, mati kan. Nah ini sudah bantuan satelit, bantuan data dari BMKG ya. Tapi karena apa? Sekarang ini betul-betul luar biasa, tidak bisa lagi kelihatan pola yang jelas ya. Lanjut. Nah
Nah, mundur sedikit mas. Ya, agak mundur. Kenapa? Karena muncul istilah baru dalam dunia meteorologi atau iklim yang namanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini bapak-bapak petani disebabkan karena apa? Kegiatan manusia, ya, kegiatan manusia sebenarnya yang salah manusia, yang banyak sekali menghasilkan gas-gas, ya, macam-macam yang gasnya membahayakan iklim. Mereka tuh berkumpul di udara, kemudian ultraviolet dari matahari itu tertangkap oleh gas-gas tadi, emisi gas rumah kaca tadi, tertangkap dan memantulnya kembali ke atas itu menjadi lebih lambat, sehingga apa? Bumi ini semakin panas. Dulu waktu udara kita bersih, atmosfer itu, sinar matahari jatuh, memantul kembali. Jadi tidak tertahan. Ini tertahan, Pak. Tertahan oleh gas-gas tadi, sehingga apa? Tidak segera memantul ke langit luas, tapi malah kemudian membuat bumi itu menjadi semakin panas, Pak. Sumuk. Ya, nah, apa saja yang gas-gas yang merusak itu disebabkan kebanyakan dari penggunaan bahan bakar berbahan bakar fosil, jadi batu bara, minyak, bensin dan sebagainya. Makanya sekarang dunia energi pun mulai menggunakan istilah energi ramah lingkungan, ya kan? Termasuk itu biogas dan sebagainya, biodiesel, terus kemudian ada energi dari matahari, angin, terus apa? Gelombang, panas bumi dan sebagainya. Karena yang dari fosil ini, ya bapak-bapak kan lihat kan asapnya yang, apalagi kalau pabrik-pabrik yang bahan bakarnya batu bara itu gelap langit, ya. Nah itu yang kemudian gas-gas tadi menjadi payung di kepala kita ini di langit. Dia itu yang kemudian mengikat apa ultraviolet tadi, sehingga bumi itu jadi semakin panas. Jadi ini sebenarnya adalah ulah kita, ya, mesin teologi. Nah makanya pada tahun-tahun 80-an itu dunia menyalahkan Barat. Nah itu lokalnya yang banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan sebagainya. Tapi abad 21 ini Bapak, Barat giliran menyalahkan kita, khususnya petani padi. Karena ternyata petani padi itu sumbangannya merusak iklim tinggi sekali. Nah mari kita lihat di mana. Nah, lanjut. Ya, jadi ya, kerusakan-kerusakan lingkungan yang membuat akhirnya merusak iklim adalah satu, hutan yang menyempit, penebangan hutan, ya. Kemudian kawasan hijau semakin mengecil. Dulu setiap kota itu minimal punya 11% yang menjadi hutan lindung. Bapak lihat di Samarinda di mana hutan lindung itu? Ada hutan lindung di kantor, di sebelahnya kantor wali kota dulu 10 tahun yang lalu. Sauprit sekarang jadi apa? Mall. Ya. Jadi kemudian kerusakan terumbu karang di laut, ya. Kemudian penggunaan air fosil, meningkatnya karbon oksida, kemudian emisi gas rumah kaca. Di situ ada metana, ada nitrat oksida, ada hidrofluorokarbon, dan ada heksaklorida. Nah, disinilah letak apa dunia pertanian itu ikut merusak karena menyumbangkan gas-gas berbahaya tadi, satu metan, kemudian nitrat oksida, lalu karbon dioksida. Kalau hidrofluorokarbon itu bukan kita yang salah, Pak. Itu adalah gas jahat yang keluar dari kulkas, kemudian dari aerosol. Nah, kemudian teknologi di luar negeri di barat sekarang itu sudah membuat kulkas yang ramah lingkungan. Jadi gas ini sudah sangat kecil yang keluar. Kemudian aerosol itu, bapak-bapak lihat itu gas yang keluar pada saat kita menggunakan deodoran, ya. Semprot sana sini, itu gasnya juga berbahaya, ya. Tapi kita petani, kita ada di masalah karbon dioksida, metana, dan nitrat oksida. Nah, kegiatan-kegiatan bertani apa yang menyebabkan ini tinggi? Lanjut. Ya. Nah, akibatnya tadi itu yang disebut dengan apa? Panas bumi meningkat, permukaan air laut meningkat,
kita punya 24 pulau sudah hilang lenyap. Ini laporan terakhir. Ya, kota-kota pesisir air laut sudah masuk sampai jauh. Nah, mungkin kita yang bukan orang Balikpapan mungkin tidak menyadari, tapi saya ajak bapak-bapak jalan-jalan ke Tanjung Sangkan. Marangkayu. Marangkayu ya. Di situ ya, itu yang dulunya ada pantai Cemara itu sekarang Cemara ada di tengah laut. Bisa dilihat di sana. Nah, muncullah gejala El Nino dan La Nina. Tadi sudah sampaikan, jadi kalau bapak petani ya, kalau semakin kering itu berarti ada gejala munculnya El Nino. Kalau semakin basah, artinya sampai hujannya itu berlebihan, bahkan kemudian muncul banjir, itu berarti Mbak Nina. Mulai gampang ingatnya ya, kalau itu cowok, kencingnya sedikit, kalau Mbak Nina basah. Lanjut. Nah, akibatnya petani mulai merasakan sering gagal panen, walaupun mungkin tidak memahami apa sih pemanasan global. Lanjut. Nah, di sini saya perlu menyampaikan ke bapak-bapak apa saja kegiatan pertanian kita yang salah ya, yang untuk memperburuk iklim. Bapak-bapak, penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia itu menyebabkan meningkatnya nitrogen ya, betul. N2O3 tadi ya. Nah, yang nanti, nah ini ya, N2O ya. Ini nanti naik ke atas, ke langit. Kemudian metan ya. Metan ini, gas rawa ini itu disebabkan oleh banyaknya varietas padi sawah ya, yang mengeluarkan metana tinggi. Jadi kita harus memilih varietas-varietas ya yang metannya rendah. Kemudian jerami yang direndam, ya, ditumpuk direndam, itu mengeluarkan gas metan. Kemudian bapak bakar jerami itu mengeluarkan CO2. Nah, ini semua sumbangan dari pertanian ya. Kemudian penggunaan urea ya dan pestisida yang berlebihan masuk ke parit, parit masuk ke sungai, sungai sampai ke laut Ya. Merusak terumbu karang. Ya, betul. Ya. Pada terumbu karang ini merupakan bagian penyerap CO2 terbesar di dunia, hampir sekitar 92%. Ya. Yang disebut dengan blue carbon ya. Nah, ini yang bapak-bapak lihat lingkaran yang tidak baik yang berasal dari dunia kita ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kita petani juga ikut bersalah ya. Lanjut ya, walaupun tidak bermaksud buruk ya. Tinggal 5 menit lagi Ya, enggak apa-apa Pak. Lanjut. Nanti lanjut nanti Pak. Nah, ini bapak-bapak lihat ada El Nino, ada ya, setiap kali ada El Nino pasti apa, pertanian padi kita hancur. Itu kan yang hitam-hitam itu adalah produksi ya. Jadi ada El Nino pasti produksinya rendah ya. Jadi pukulan kepada produk pertanian dengan pemanasan global ini memang sangat nyata. Lanjut, ini di Kalimantan Timur ya, apa, gara-gara El Nino dan La Nina ada puso. Lanjut. Nah, teknologi yang dianjurkan pemerintah untuk menghadapi ini itu ada 3. Yang satu teknologi antisipasi, tapi itu biasanya di atas meja, itu para pakar ya, menyusun program, menyusun apa teknologi. Nah, kita yang di lapangan, teman-teman petani dan pemerintah daerah, itu kita ada 2 teknologi yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama mitigasi. Mitigasi itu apa? Itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengurangi laju kerusakan iklim tadi, perubahan iklim tadi. Makanya saya mohon maaf kenapa saya sampaikan apa saja yang salah. Ya, itu yang harus kita kurangi ya. Kemudian adaptasi. Ini adalah teknologi adaptasi, itu menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan keadaan iklim yang sudah seperti ini, kita harus apa ya. Lanjut. Nah, mitigasi adalah teknologi mengurangi, mencegah hal-hal buruk tadi. Jadi mohon bapak-bapak sekarang memilih varietasnya yang emisinya rendah. Itu adalah Ciherang ya, itu bagus karena apa, GRK-nya apa, gasnya yang gas rumah kacanya lebih rendah daripada yang lain ya. Terus kemudian kalau memupuk
pakai urea, kalau bisa gunakan ZA, itu lebih rendah emisinya. Celakanya ZA itu punya pengaruh menurunkan pH tanah. Jadi kalau Bapak terpaksa menggunakan urea, tidak boleh disebar, tapi dibentuk pelet. Bapak bungkus dengan apa? Dengan lempungnya. Gitu. Itu mengurangi emisi. Kemudian mengolah tanahnya, kalau bisa tidak terus sempurna. Semakin sempurna pengolahan tanah, emisinya makin tinggi. Ya. Jadi kalau memang bisa TOT, kalaupun mengolah tanahnya itu pengolahan tanah ringan, minimal fillet. Jadi jangan yang sempurna. Itu mengurangi desa. Kemudian irigasi padi, ya. Sebenarnya hasil penelitian di mana-mana, padi yang bagus produksinya tuh bukan terus kayak zaman kita dulu ya, dilep, payungnya penuh, enggak. Justru macak-macak. Nah, kalau perlu itu adalah dengan irigasi berselang. Jadi habis dilep, berhenti, nanti air mulai turun beberapa hari sampai dia mulai ada retakan halus serambut itu, dilep lagi. Ya, malam ya. Itu ternyata produksinya lebih bagus, air lebih hemat, dan emisi gas rumah kaca lebih kecil. Lanjut. Nah, bagaimana dengan pengendalian penyakit? Tadi kita sudah dengar bahwa pestisida kimia, pupuk kimia ternyata menyumbang kerusakan alam, kerusakan iklim. Walaupun mungkin kita nggak tahu hubungannya kayak apa sih, ternyata memang akhirnya ujungnya seperti itu. Jadi kembali lagi kami sebagai orang UPTD proteksi, pakailah PHT. Nanti pupuk juga pelan-pelan mulai lebih banyak ke arah pupuk organik. Kemudian penggunaan pestisida kimia juga pelan-pelan semakin berkurang. Ya. Nah ini contoh sedikit teknik adaptasi. Jadi tadi Bapak menggunakanlah varietas unggul yang sesuai dengan perkiraan musim. Kalau Mbak Ana bilang bulan depan itu tenggelam banjir, nanamlah padi rawa. Itu PPU sama pasar bantuannya padi rawa. Ya. Jadi jangan hanya berpikiran kalsel, ya kan? Ini adaptasi, kita menyesuaikan kondisi yang merusak. Kalau Mbak Ana bilang akan kekeringan ke depan, pilihlah varietas-varietas yang tahan kekeringan. Begitu. Nah, ini kalau tahan kekeringan itu ada, betul. Jagung ada seperti itu, kedelai seperti itu, padi seperti itu. Kalau daerah kita sering tenggelam kayak Kota Bangun, ya pakailah Impari 29, 30 dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tahan hama penyakit tertentu. Kita tahu kalau misalnya musim hujan akan banyak orang coklat dan orang hijau, ya cari varietas yang tahan orang coklat, jangan bunuh diri oleh PPU. Ya. Sudah tahu hari-hari kena orang coklat, namanya varietas yang itu terus ya. Kemudian teknologi panen hujan. Kita kan mungkin jarang punya irigasi teknis, bendungan jarang. Bikin aja bendungan sederhana atau kolam-kolam sederhana yang pakai itu loh, kali terpal. Ya. Nah, lebih-lebih kalau kita tanam sayuran itu lumayan banget loh ya. Ya. Nah, jadi kita ini menghemat penggunaan air. Irigasi tetes. Ini sekarang sedang tren dunia ya. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Israel, karena penemunya Israel ya, untuk mengubah padang gurun menjadi tanaman yang luar biasa. Luar biasa. Ya, Bapak bayangkan padang gurun berubah menjadi lahan sawah dengan teknologi ini. Ya, kita bisa kan buat Pak, sederhana aja kan yang dari pipa-pipa kecil itu. Ya. Kemudian irigasi macam-macam. Kemudian SLI ya, kita juga belajar bagaimana teknologi-teknologi lain yang bisa kita terapkan yang sederhana, tapi bisa membantu kita menghadapi iklim yang semakin sulit. Ya. Kemudian, nah ini sikatam dan kalender tanam. Ini memang bukan produk teman-teman petani. Ini adalah produk BMKG bekerja sama dengan sektor pertanian, BPTP, kemudian Dinas Pertanian. Mereka ini yang kemudian bisa menentukan kalender tanam. Itu pun ternyata sudah beberapa kali meleset sampai 2 bulan. Jadi, Bapak, cara-cara yang lama tidak bisa lagi dipakai. Lanjut. Nah, sudah. Ini yang horti, ya.
bisa menggunakan ini Pak, pakai tetes yang sederhana ya, pakai ini tetes yang dari apa Israel itu kayak gitu Ya. ya, dia pakai pipa gitu, ini yang diterapkan di NTT ya. Tapi kalau ini kan bisa kita botol-botol bekas itu Ya. ya. Nah sampai di sini materinya ya, karena waktu. Jadi sama dengan Mbak Ana, saya minta maaf menyampaikannya kayak dikejar utang. Utang sudah kamu nggak takut ya kan? Tapi mudah-mudahan nanti ada waktu untuk diskusi yang walaupun sedikit. Apa yang Bapak Ibu rasa kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih.